beberapa hari ini nama pesepak bola nasional Christian Gonzalez menjadi perbincangan banyak orang. Kepindahannya dari Rans United ke PSIM Yogyakarta menuai banyak komentar dari pecinta sepak bola tanah air. Namun lepas dari itu, pria bernama lengkap Christian Gerard Alvaro Gonzalez sudah malang melintang bermain di sejumlah klub sepak bola Indonesia. Berbagai prestasi pun berhasil diraihnya. Pemain yang dijuluki El Loco itu merupakan sosok pemain yang haus gol di lapangan hingga ditakuti oleh lawan-lawannya. Namun El Loco tidak hanya jago menggocek bola. Pemain naturalisasi asal Uruguay itu juga pandai menggocek hati perempuan asal Indonesia, yaitu Eva Gonzalez yang kini telah menjadi istrinya dan selalu menemaninya. Lantas, seperti apakah perjuangan Eva Gonzalez dalam di belakang stadion untuk kesuksesan sang suami tercintanya itu? Benarkah Eva memiliki ritual sebelum El Loco bermain di lapangan? Tentunya untuk Gonzalez ini main sepak bola, dia mungkin capek di lapangan, tapi saya capek untuk nyatanya. Satu, saya harus menyiapkan pengajian sebelum main, 1 hari sebelum main. Saya harus bikin tumpeng sendiri dengan tangan saya sendirian, kadang dibantu anak. Terus saya mengumpulkan anak yatim. Terus saya malam harus tahajud. Itu mungkin sebetulnya bukan untuk konsumsi, tapi kan masnya tadi tanya ya. Saya hanya tahajud sampai zikir untuk suami saya sehat, selamat, dilindungi Allah. Itu setiap malam. Apalagi sebelum main, saya itu nggak tidur sampai pagi. Paginya lagi sholat duha, saya zikir lagi. Habis itu sudah saya harus puasa. Sampai di stadion orang mau salaman saya nggak bisa karena saya udah wuzu. Saya di stadion nggak ada namanya yel-yel kayak gini, nggak ada. Yang lainnya makan kacang, makan saya nggak ada. Saya kayak gini aja. Sampai peluit di. Jadi dia capek di lapangan, saya capek 2 hari sebelum hari H. Kunci sukses, disiplin seperti kita bilang di Amerika Latin. Disiplin luar biasa, bukan karena kita latihan jam 3, jam 2.50 datang, enggak. Di sana misalnya kita latihan jam 3, jam 2 kita harus kita jam 2 harus ada di ruang ganti untuk ketemu sama teman, bicara-bicara. Padahal dia itu datang pertama selalu. Jadi sekali lagi nggak semudah seorang Gonzalez hanya main, saya hanya duduk makan kacang, nggak pernah. Saya benar-benar bisa dilihat di story-story yang dulu-dulu kita throwback ngapain saya di lapangan. Pernah waktu juara di Semarang, dia sempat ada emosi. Yang saya lempar tasbih di mana itu? Di Solo, lapang besar. Pengalaman. Saya kan zikir, dia agak emosi. Biar dia ingat saya, karena kan rawan kalau seorang dia emosi kena gini nanti nggak bisa main bola lagi. Akhirnya tasbih saya lempar, saya udah bener-bener yang apa ini, aduh kalau dia emosi kan saya takut, ya Allah lindungi ya Allah. Saya ambil tasbih saya lempar, hampir kena polisi. Pak tolong Pak, oh ya Mbak nggak apa-apa maaf ya Pak gitu. Akhirnya dia lihat saya langsung nggak emosi gitu. Saya bener-bener Pak gitu udah ya Allah ya Allah. Saya bener-bener Mas dada rasanya, dada bener deh, karena nggak tahu, saya nggak bisa merasakan lagi gimana si abang kalau main. Saya udah siap sekarang, udah kekes, saya udah terbiasa, tapi ya kondisi saya sekarang juga kurang ini ya fit gitu. Mereka nggak tahu perjuangan El Loco untuk ya paling nggak 2010 mengharumkan lah gitu. Kita bisa bikin euforia, itu semua itu perjuangan dari keluarga juga. Beliaunya saya kan dimanapun Gonzalez main saya ikut untuk doa dan support, dan saya menjaga dari luar lapangan, dan hotel saya pasti jauh. Saya nggak mau karena di sini easy rawan gosip. Jadi kalau seorang suami istri itu nggak ngejar untuk bersama untuk apa ya, tapi kalau memang masih pasangan pacar mungkin ya, tapi kalau aku sih lebih ke profesional gitu karena dia kalau lihat aku sama anak dia langsung tenang hatinya. Dia tahu kalau saya mendoakan siang dan malam. Nah Pak Daniel waktu itu bilang sama saya, Mbak kayaknya nih taktik saya akan menarik Gonzalez
biar nanti lawannya oleng baru Gonzales masuk. Oh ya coach, nggak apa-apa, ngapain juga ngomong saya, enggak, saya cuma nggak enak, nggak apa-apa gitu. Beliau baik sekali. Habis itu di sana ada kabar, hore Gonzales nggak main atau apa gitu ya, langsung pada ini semua gitu. Kayak gimana, gimana nggak takut apa, kayak ya bagus Gonzales nggak main gitu, kita nggak was-was gitu. Nah itu pengalaman. Jadi seorang Gonzales bukan orang takut, enggak, tim lain takut, enggak, lebih mawas, lebih ekstra gitu loh. Kalau ada Gonzales mungkin kamu matikan ini gitu, karena di setiap tim kalau saya lihat gitu selalu strateginya matikan Gonzales, karena kan ini benar-benar predator di depan gawang gitu. Kisah cinta antara El Loco dengan istrinya Eva merupakan kisah cinta yang unik. Mengingat keduanya berasal dari negara yang berbeda, namun perbedaan itulah yang justru membuat keduanya semakin tidak terpisahkan. Selain kepada istri dan keluarganya, El Loco juga diketahui sangat mencintai negara Indonesia. Tidak mudah bagi seorang El Loco untuk mendapatkan status kewarganegaraannya. Banyak hal yang harus dikorbankan oleh El Loco demi merah putih. Maka, seperti inilah perjuangan El Loco untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berjuang waktu itu tidak semudah yang apa sekarang ya gitu, tidak bisa mudah dengan membalikkan tangan menjadi Indonesia. Dulu harus 5 tahun berturut-turut syaratnya untuk tidak keluar dari Indonesia. Itu zaman 2008 kalau nggak salah ya. Terus akhirnya abang nggak keluar-keluar sampai nggak pulang. Waktu itu perjalanannya bapaknya yang sedang sakit. Itu pun saya hamil besar, saya bilang pulanglah karena bapak kamu sakit stroke gitu. Karena bapaknya ini nggak percaya, nggak pernah ke dokter kalau sakit. Jadi benar-benar yang ibunya curhat sama saya, dia itu nggak mau ke dokter. Kalau sakit tuh hanya ya kayak di Indonesia kerokan aja gitu loh ya, peribahasanya aja gitu. Akhirnya dengan susah payah saya bilang ayo go gitu. Bukan dia nggak cinta orang tua, tapi saya kan hamil besar gitu. Dan akhirnya dia menunggu saya sampai saya lahiran di rumah sakit. Lahir anak ketiga, lahir malam. Paginya dia pulang ke Uruguay dalam, dia bilang 2 minggu saya mau ke papa. Oke, aku belikan tiket apa semua. Nah, 5 tahun pas dia syaratnya untuk menjadi warga negara Indonesia, apalagi tim nasional di ini 5 tahun berturut nggak boleh keluar. Akhirnya abang bisa, syaratnya memang luar biasa ya gitu. Dia mau pulang waktu 2006-7 pun nggak bisa karena takutnya nanti kebakar aturannya. Akhirnya abang nggak pulang, terus papanya sampai koma. Dalam 3-4 bulan oke, terus koma lagi. Kita sempat udah go, terus dia bilang, Mama saya mau jadi warga Indonesia, boleh nggak saya mungkin apa ya? Oke Bapak, jadi kita bicara waktu itu izin ya untuk tidak pulang karena peraturan, terbentur peraturan 5 tahun gitu. Akhirnya ibunya alhamdulillah memahamin kalau dia mau jadi warga Indonesia. Akhirnya ya dalam keadaan bapaknya koma, sakit semua, dia tetap di Indonesia. Itu pengorbanan luar biasa. Gonzales terlalu cinta dengan Indonesia, dia cinta keluarga cuma karena ibunya mendukung dia. Udah nggak apa-apa, lagian kamu datang ya paling juga ya udah meninggal kecuali sakit gimana gitu. Entah di Spanyol, entah dia terpleset atau dilempar atau saya nggak tahu, walau alam gitu. Akhirnya kesedihan lagi, pengorbanan ketiga. Adiknya ditembak dengan jarak 1 meter. Hanya untuk dirampok di jalan. Jangan anggap enteng perjuangan seorang Gonzales, bukan seperti sekarang yang ya mungkin saya nggak tahu ya gimana, semudah apa saya nggak tahu. Yang penting pengorbanan El Loco itu luar biasa. Insya Allah saya juga akan menulis buku tentang perjalanan El Loco.